Nafil Syarif dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan berpresentasi tentang PKN yang bertemakan mempelajari pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai presentasi, mari kita pantau dulu. Emotus dan dipukul, kalau dipukul nanti masih, karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Jaja selaku guru PKN dan yang terhormat teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih kepada Bapak Jaja karena telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang istimewa ini. Nah, di sini sebelum kita mengetahui mempelajari pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu dulu bahwa manusia adalah makhluk sosial, atau jika menurut Aristoteles manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Oleh karena itu dibutuhkanlah interaksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nah, dari mulai manusia itu dilahirkan sampai manusia itu meninggal dunia, pasti kita membutuhkan manusia yang lainnya. Namun, ada saatnya di mana ego kita sebagai manusia ini akan mengganggu kehidupan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, dilakukanlah aturan yang mengatur kehidupan, yang mengatur bagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berdasarkan hal tersebut, norma bisa dikatakan sebagai kaidah, aturan, atau pedoman tentang pengimanan manusia tentang berinteraksi antara manusia lain. Nah, norma juga terbagi menjadi beberapa jenis. Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada norma agama. Norma agama itu artinya norma yang sumber aturannya berasal dari kitab suci. Nah, norma agama ini, jika kita melaksanakan dari norma agama ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapat dosa. Nah, jika pahala kita lebih besar dibandingkan dosa kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya, jika dosa kita lebih besar dibandingkan pahala kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Terus itu norma agama. Norma agama itu seperti melakukan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Contohnya seperti sholat. Dalam agama Islam kayak seperti sholat gitu. Lanjut ke norma kedua, yaitu norma keasusilaan. Norma keasusilaan adalah norma yang sumber aturannya berasal dari hati sanubari atau hati nurani. Apa sih itu yang dimaksud hati sanubari? Hati sanubari itu hati nurani atau lubuk hati yang paling dalam. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu seperti ada seorang siswa yang ingin melaksanakan ulangan, terus siswa itu mengikuti hati nuraninya untuk tidak mencontek, karena mengetahui bahwa mencontek adalah perilakuan yang kurang baik atau tidak baik ya. Nah, lanjut yang selanjutnya atau yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang sumber aturannya berasal dari pergaulan masyarakat. Nah, norma kesopanan ini jika kita tidak melakukannya, maka kita akan tidak disukai banyak orang, karena kebanyakan orang pasti kalau kita gak sopan pasti gak suka. Nah, oleh karena itu kita harus sopan terhadap semua orang, baik yang lebih tua, yang lebih muda, maupun yang sepantaran atau seumuran dengan kita.
Nah, contoh dari norma kesopanan di sini, contohnya itu seperti berjalan tidak boleh kayak gimana ya, tidak sopan gitu. Pokoknya harus tidak boleh seperti sombong, tidak boleh kayak gitu. Terus kita harus lebih menundukkan gitu kalau lewat di depan banyak orang. Terus kita tidak boleh meludah sembarangan, apalagi di tempat keramaian. Itu termasuk ini ya. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum tuh adalah norma yang sumber aturannya berasal dari penyelenggara negara atau pemerintah. Nah, norma hukum ini contohnya itu seperti kita memakai sabuk pengaman ketika menaiki mobil gitu ya. Selanjutnya norma juga bisa dibagi berdasarkan atau tingkatannya, yaitu yang pertama ada cara atau usage, yang kedua ada kebiasaan atau followers, yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, yang keempat ada adat istiadat atau custom. Kita akan bahas dulu satu persatu, mulai dari yang pertama itu ada cara atau usage. Cara itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan individu di lingkungan masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Apa sih contohnya? Contohnya itu seperti kita cara makan yang benar. Nah, cara makan yang benar itu seperti kita tidak boleh mengecap gitu. Terus tidak boleh bersuara gitu. Itu contoh dari cara atau usage. Selanjutnya yang kedua ada kebiasaan atau followers. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang dilakukannya dengan sadar, dengan tujuan-tujuan yang baik. Nah, contohnya itu seperti yang sering kita lakuin tiap tahun ya, misalkan kayak kebiasaan membeli baju baru ketika lebaran, terus kebiasaan seperti memberi hadiah kepada teman atau orang rumah atau keluarga. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Selanjutnya yang terakhir ada adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi karena bersifat kekal atau integrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Norma ada yang tertulis, ada juga yang tidak. Contoh dari norma tertulis itu seperti Undang-Undang Dasar 1945. Dan contoh dari norma tidak tertulis adalah seperti menjenguk tetangga yang sedang sakit. Seperti itu. Nah, dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik. Saling menolong, saling menghormati, tolong-menolong, bijaksana. Dan terus perbaiki diri, jangan sampai menyesal di lain hari. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita di lain hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.